Petani itu menggunakan tulang dari 9 hewan untuk membuat sebuah patung penakut burung. Untuk mengenang istrinya, dia menjahitkan hati merah yang telah dibordir pada patung itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa hati itu akan menghidupkan patung tersebut. Suatu pagi, dia terbangun dan melihatnya bernafas. Dia terkejut kaget. Detik berikutnya, patung itu malah mengambil cangkir untuknya. Dia sangat senang dan menganggap itu sebagai hadiah dari atas. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang ke pertanian karena rasa penasaran, dan patung penakut burung itu mengikutinya. Ketika petani mendengar teriakan gadis itu dan berlari ke arahnya, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Gadis itu sebenarnya dibunuh oleh patung tersebut. Saat itulah dia menyadari bahwa dia telah menciptakan monster penuh kesedihan dan amarah. Dia menusukkan garpu tajinya langsung ke hati patung itu. Bahkan ketika patung itu berteriak kesakitan, dia tidak berhenti. Dia hanya melepaskannya setelah patung itu benar-benar tidak bergerak. Pada akhirnya, untuk menebus apa yang telah dilakukannya, petani itu masuk ke ruang bawah tanah dan mengakhiri hidupnya sendiri. 20 tahun kemudian, seorang anak laki-laki berlari ke pertanian untuk menghindari perundungan dari saudaranya dan akhirnya berhadapan langsung dengan patung penakut burung yang berdiri di tengah ladang. Mendengar suara marah saudaranya yang semakin mendekat, dia menarik garpu tajinya dari patung itu dan memegangnya sebagai senjata. Kemudian, dia dengan cepat bersembunyi di dalam rumah pertanian yang tua. Tiba-tiba dia mendengar suara ketukan di pintu dan mengira itu saudaranya. Detik berikutnya, dia mendengar suara saudaranya dari jendela. Itu bukan saudaranya di pintu, itu adalah patung penakut burung. Bahkan setelah disegel selama 20 tahun, patung itu masih ingat bahwa dia harus membunuh para penyusup. Rambut-rambut tipis merayap masuk melalui celah pintu dan dengan cepat membuka kunci pintu tersebut. Anak laki-laki itu sangat ketakutan ketika melihat patung itu. Saat dia berlari, dia menginjakkan kaki pada tangan yang lapuk dan jatuh langsung ke ruang bawah tanah. Di sana, dia segera menemukan tubuh petani itu. Sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi, patung itu mulai turun ke tangga. Tetapi ketika patung itu melihat tubuh petani itu, patung itu tiba-tiba membeku di tempatnya, lalu mengeluarkan suara mengeluh yang sedih. Anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan untuk berlari keluar dan mengarahkan senapan ke patung itu. Tetapi senapan tua itu justru macet. Dia memukul patung itu dengan senapan dan berlari menaiki tangga. Tetapi rambut-rambut itu menjulur keluar dan melilit pergelangan kakinya. Detik berikutnya patung itu datang tepat di atasnya dan menjatuhkannya dengan keras ke lantai. Saat patung itu hampir memukul, anak laki-laki itu mengangkat garpu tajinya untuk menghalangi. Patung itu langsung berhenti karena mengenali garpu tajinya. Itu adalah garpu tajinya yang milik sang tuannya. Patung itu segera berlutut, tetapi anak laki-laki itu tidak mengerti apa maksudnya. Dia tetap mendorong garpu tajinya ke hati patung itu. Dan sekali lagi, patung itu disegel. Saat itulah seolah-olah memberi petunjuk kepada anak laki-laki yang cerdas itu sesuatu. Saat dia meninggalkan pertanian, senyum bangga muncul di wajahnya. Ketika dia sampai di rumah, dia segera mengambil jarum dan benang. Sementara saudaranya tidur, dia menjahitnya dengan rapat di dalam selimut. Kemudian, tepat di depan saudaranya, dia memanggil patung penakut burung itu. Seremnya.